Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semua udah pada apa ya? Udah pada nyimak nih tentunya materi-materi yang dikasihkan ke teman-teman dari Swastiva, mulai dari jenis ikannya, mulai dari pembudidayaannya. Mungkin kita masih banyak banget variasi fenotip dari ikan gapi, jenis-jenis ikan gapi yang belum kita review satu persatu ya. Ya memang karena keterbatasan saya belum bisa bikin video, atau mungkin karena memang ikannya juga belum siap untuk di video. Tapi kali ini saya mau bahasnya yaitu ya ini tank di mana saya berada ini. Jadi di Swastiva itu ada unit produksi, di mana unit produksi ini menangani khusus untuk pembesaran. Jadi untuk pembesaran. Jadi tank-tank yang ini di sini semuanya ini untuk pembesaran. Tentunya teman-teman juga sudah lihat ya video sebelumnya tentang tank pembesaran ini. Nah, saat ini saya mau review fungsi dari tank pembesaran ini apa, dan penting nggak sih punya tank pembesaran, atau berguna nggak sih ini tank pembesaran ini. Ya, jadi tank pembesaran ini sangat-sangat berfungsi, sangat-sangat penting bagi kami, menurut kami ya. Kenapa? Karena si ikan gapi ini benar-benar bisa benar-benar secara detail kita besarkan. Jadi secara intinya ini ikan-ikan gapi yang ada di sini kita bisa pantau pembesarannya, kemudian kita bisa pantau jenisnya, kita bisa pantau tanggal lahirnya, dan kita tahu misal ada penyimpangan, atau misal mungkin ada ikan gapi yang wah ternyata nggak gede-gede. Nah itu kita bisa tahu nge-track, oh ini induknya ini gitu. Makanya di tank pembesaran ini ada jenis, ada tanggal lahir, bahkan ada nomor tank dari induknya seperti apa, supaya induknya bisa kita cek lagi apakah induknya masih produktif enggak. Mungkin apakah anak dari induk itu misal anaknya kok kualitasnya udah kurang baik, berarti kan induk harus diganti kayak gitu. Itu benar-benar berfungsi bagi kami, karena kami benar-benar menjaga secara kualitasnya. Jadi kualitas itu nggak cuma kualitas secara fenotip ya, kita jaga kualitas secara genetik juga. Artinya apa? Secara induknya kita juga perhatikan juga. Nah, mekanismenya di tank pembesaran ini adalah burayak yang baru lahir. Burayak yang baru lahir kita nggak langsung masuk ke tank pembesaran. Kenapa? Karena bisa jadi nanti takutnya dia belum beradaptasi, takutnya nama ada kematian atau apa ya. Jadi burayak yang baru lahir kita masih ditaruh di tank-tank yang kecil, atau toples atau apa, ada nggak sampelnya di situ? Coba kalau ada nih. Jadi gini, tak kasih tahu gambarannya sedikit ya tentang pembesaran ikan gapi itu sendiri. Dimana di sini di tank pembesaran ini kita sebelum masuk ke sini kita masih kalau bahasanya sih kita masih di breeding box ya. Karena tank kecil itu fungsinya untuk breeding box dan untuk pembesaran burayak. Nih contohnya ini. Nah contohnya kayak gini. Jadi ini kita punya tank-tank kecil kayak gini. Nah apapun ya, nggak harus kayak gini. Apapun kan kamu bisa gunakan apapun. Ini kebetulan aja punya kayak gini. Kebetulan punya kayak gini. Nah ini nanti dibesarkan di sini kurang lebih selama 15 hari ya, 15 hari atau 2 minggu ya. 2 minggu itu di sini. Fungsinya apa? Karena kita kayak ini kan golden periodnya kita di sini itu bener-bener kasih makan yang luar biasa bagusnya. Kalau dibilang sih kayak orang dikasih makan selalu ada makanannya di sini, karena tempatnya kecil ya, selalu ada makanannya. Dia nggak susah-susah ngejar makanannya. Kemudian air juga harus diganti, memang sama seperti yang lainnya, memang harus disifon, harus dibersihkan macam-macam sama gitu. Cuma wadahnya masih kecil. Setelah 2 minggu baru masuk ke sini. Makanya di sini rata-rata umurnya 2 minggu ke atas gitu. Jadi gini, misal ini baru masuk, lahirnya tanggal 8 bulan 6 kan, sudah 2 minggu baru masuk nih, berarti baru masuk beberapa hari yang lalu. Ikannya masih kecil-kecil. Mungkin kalau kemarin review jantan betinanya ya belum bisa lah dilihat jantan betinanya gitu. Keefektifannya seperti apa? Tank pembesaran ini cukup efektif karena ikan-ikan yang dimasukkan ke sini itu cepat gede. Pengalaman kita cepat gede. Kenapa? Karena satu tank ini satu induk keluar satu batch lah ya. Bahasanya satu batch kayak gitu. Makanya kita punya tank banyak banget. Nah, satu batch itu isi mungkin dari sekitar ya antara 30, 50 sampai
mungkin maksimal sih 60 ya kita. Kalau udah di atas 50 biasanya kita pecah jadi 2 lah. Jadi maksimal 50 ekor per satu tank ini, karena tank kita ukurannya 30-40. Jadi nggak gede-gede amat lah ya, standar tank standar untuk buraya kita maksimal 50, atau bahkan ada yang tinggal 20, ada yang cuma 25, ada yang 30 gitu. Jadi ikannya relatif lebih gede. Kalau misal satu batch keluar ikan 120 misal, pasti kita pecah 2 atau sampai 3 tank. Jadi nggak yang dipecah cuma jadi satu tank, biasanya pertumbuhannya akan kurang. Makanya kita ngejar pertumbuhan di 2 bulan itu sudah bisa kita panen jantan betina. Udah kita pisah tadi kemarin, dah tak kasih tahu jantan betina pisah, kemudian kita panen, kita siapkan untuk seleksi yang kedua untuk dipilih kualitasnya yang bagus seperti apa, yang nanti yang tidak bagus seperti apa, nanti dikirim ke pre-stocknya Swasti untuk yang nanti untuk persiapan untuk siap dijual kayak gitu. Jadi menurut saya tank pembesaran perlu, ya perlu. Teman-teman juga pasti punya lah ya namanya tank pembesaran, walaupun mungkin nggak pakai tank, ada yang pakai bekas kulkas, ada yang pakai ember. Banyak banget yang bisa dimanfaatkan dari ini semua, banyak banget. Artinya tidak semuanya harus mahal, nggak semuanya harus tank gini. Cuma saran saya memang gunakanlah apa yang ada dulu. Yang penting itu bisa Anda kasih. Kalau yang pasti ya itu harus ada tempelan kayak gini nih. Ada tempelan identitas. Kemudian ada di identitas itu ada namanya, ada tanggal lahirnya, kemudian kalau perlu ada jumlahnya. Dan kalau perlu ada silsilahnya, ini induknya dari siapa kayak gitu. Itu untuk menjaga kita ketika nanti jelek atau ketika itu buat data kita sih. Ya karena kita sudah terbiasa menjalankan ini, ya saya kira ini tidak sulit lah. Tapi bagi yang belum menjalankan biasanya ribet banget sih kayak gini. Mungkin kalau Anda punya 5 jenis sih masih oke lah, masih otak Anda masih bisa mengingat-ingat. Tapi kalau kita jenisnya udah ratusan jenis kayak gini udah akan sulit banget. Bahkan ya yang pengelola pun nggak hafal kalau ditanya langsung. Apalagi buraya kan nggak kelihatan fenotipnya, nggak kelihatan ya buraya. Ini apa udah lupa pasti karena banyaknya tank. Jadi kita udah by data, jadi data nomor tank sekian isinya apa, tanggal lahirnya berapa, induknya yang mana, nomor tank induknya apa, kayak itu udah ke data semua. Kemudian nanti ketika panen pun bisa kita tracking kayak gitu. Ini untuk memudahkan kerjaan kita sih sebenarnya, dan efektif banget lah. Jadi buat teman-teman yang masih nggak penting itu menurut siapa dulu. Kalau menurut kami tank pembesaran kayak gini tetap penting. Kemudian ini untuk yang tadi ya, untuk sistem pembesarannya. Kemudian dari segi kesehatan ikan, karena ini relatif mungkin di sini indoor ya, karena aku kasih atap semuanya, kemudian hujan nggak kehujanan. Cuma memang dinding-dindingnya di sini memang nggak semuanya ketutup dinding, jadi di sini masih ada angin lah ya untuk menjaga kelembapan masuk kayak gini. Nah itu ternyata juga efektif, mau musim hujan, mau musim panas, mau musim dingin, ikan kita relatif lebih sehat ya, karena sangat terjaga suhu, kemudian kelembapannya sangat terjaga banget karena kita buka semuanya gini. Yang jelas jangan kena hujan. Kalau kena hujan ya udah suhunya pasti dingin, pH-nya langsung berubah. Nah itu yang menyebabkan kematian juga. Karena kita menggunakan akuarium, kita menggunakan rak, nggak mungkin lah kena hujan keropos semua nanti. Jadi ini salah satu tips saja dari saya. Jika pemeliharaan gapi memang paling efektif ya, bisa dibilang mungkin di outdoor bisa. Tapi kalau Anda punya jenis yang banyak banget, albinonya juga jenisnya banyak banget, memang paling efektif di indoor, jangan kena hujan. Kalau perlu ya itu di teras, jadi secara kelembapannya bagus gitu ya. Ini tentang kesehatan di tank pembesaran. Kemudian dari segi pemantauan tadi, karena datanya jelas, kita mantaunya karena di tank juga kita bisa mantau. Misal kayak kemarin kita ada ikan yang keluar albino kayak gitu, kita bisa ngamati albinonya seperti apa, jantan betinanya kita bisa ngamati. Pokoknya asik lah, ini punya akuarium yang kayak gini, pembesaran kayak gini, kemudian kita bisa lihat prosesnya dia dari nol sampai besar, kemudian bahkan kita sampai tahu prosesnya pemanenan, atau bahkan teman-teman yang hobi kontes ya,
Itu harta karun banget nih punya kayak gini. Bisa seharian tuh melarikan kontes kayak gitu. Jadi serba-serbinya di Gapi ini cukup unik ya. Jadi ada yang orang yang suka kontes kalau lihat kayak gini udah pasti udah nggak mau pulang lah. Kalau udah lihat di Swasti Farm kayak gini udah nggak mau pulang pasti. Karena udah pasti ngiler lihat ikan-ikan, banyak potensi ikan-ikan yang menarik gitu. Kemudian lagi dari sisi produksi, secara produksi misal mau memasalkan atau mau memasarkan secara pemasaran yang gila-gilaan pun kita bisa ditarget. Karena apa? Karena bisa jadi produktivitasnya efektif. Karena apa? Anak-anaknya nggak dimakan, pertumbuhannya relatif lebih cepat, kemudian kesehatannya juga relatif lebih aman. Nah itu PR-PR yang lain misal cuma mungkin sih sebenarnya PR-nya adalah menjaga kualitasnya, kemudian menjaga ini perbandingan jantan betina. Itu hal yang lumrah lah untuk teman-teman breeder yang ada di seluruh Indonesia. Pokoknya ya ini buat teman-teman semuanya, kita mau mereview ya inilah, walaupun mungkin belum secara lengkap mereview semuanya, tapi nanti bakalan kita bahas satu persatu ikan-ikannya, pertumbuhannya seperti apa, kita bisa pantau satu persatu. Kemudian apa ya, ini kalau dibilang habis berapa ya habis banyak, tapi dari banyaknya ini semuanya ini pun dari kita jualan ikan. Jadi kita jual ikan, kita kumpulkan, kita belikan akuarium, jualan ikan, dapat sedikit, nyicil akuarium gitu. Atau bahkan kita kadang kemarin beli kacanya dulu gitu. Beli kacanya dulu kita taruh sini, kemudian nanti dipotongin sama pengrajinnya, kita ngundang pengrajinnya. Ya jadi segala macam cara kita lakukan untuk bisa mendapatkan ini semua. Dan teman-teman juga pasti udah banyak lah ya yang cuma dari ember sekarang udah mulai bikin akuarium karena hasil dari Gapi itu sendiri. Banyak teman-teman yang sudah berkembang, dan kita juga sama, dari bener-bener nol, dari bener-bener ember sampai sekarang kita punya akuarium jumlahnya mungkin ribuan lah. Ini udah apa ya, nanti pusing nih, banyak banget akuariumnya. Jadi saya pikir teman-teman ini bisa jadi motivasi buat teman-teman. Jadi tidak ada yang instan, tidak ada yang tiba-tiba cering jadi dapat duit dari langit cering gitu, nggak ada gitu ya. Kita semuanya proses, dan prosesnya cukup berat. Jadi nggak ada semuanya proses. Begitu juga dengan Gapi, dari beranak, pembesaran sampai menghasilkan ikan Gapi cantik. Inilah prosesnya kayak gini gitu. Tinggal kita jaga, bagaimana kita sabar, bagaimana kita memerawatnya. Oke teman-teman, itu ya sudah banyak banget kita mereview tentang pembesaran ini. Mudah-mudahan dari pembesaran ini bisa menghasilkan Gapi-Gapi yang mantap, bisa sampai ke tangan teman-teman. Pokoknya ini buat inspirasi buat teman-teman aja. Swasti bisa seperti ini juga mulai dari nol, mulai dari kecil, yang kita berkembang tumbuh juga mulai dari hasil jualan Gapi. Jualan Gapi seperti ini. Jadi ini motivasi buat teman-teman semuanya supaya tetap semangat, supaya tetap hebat, supaya tetap breed Gapinya jangan kendo, breed Gapinya jangan melempem ya. Bisa jadi seperti ini karena semangatnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan liputan ini, acara ini. Mudah-mudahan menginspirasi Anda dan mudah-mudahan tetap sehat selalu. Salam Swasti Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.